Bayangkan gini ya, Anda lagi baca berita pagi, terus Anda lihat rentetan ketegangan global. Ada blokade ekonomi, ancaman militer, embargo perdagangan. Hal yang biasa kita lihat di TV setiap hari ya. Betul. Dan Anda mungkin berpikir kalau ini semua tuh murni hasil kalkulasi rumit para jenderal atau diplomat yang ya berunding di ruang tertutup demi keamanan dunia. Tapi gimana kalau saya beritahu bahwa salah satu krisis internasional yang paling berlarut-larut itu ternyata dipengaruhi oleh sekelompok petani kacang pistachio. Kacang pistachio. Wah, itu kedengarannya malah kayak premis film komedi satir ya. Iya kan? Tapi anehnya, ini adalah realita dari gimana mesin ekonomi global kita beroperasi saat ini. Sangat mengejutkan, tapi memang begitu kenyataannya. Nah, di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah ilusi besar tentang kebijakan luar negeri. Sumber utama kita hari ini adalah sebuah transkrip wawancara yang sangat mendetail dari Thinkers Forum bersama Profesor Hukum Maryam Jamshidi. Dan materinya cukup padat ya? Padat banget. Misi kita hari ini, mari kita bedah anatomi sanksi Amerika Serikat. Kita ingin lihat siapa sih aktor yang sebenarnya menarik pelatuk di balik layar dan gimana sanksi ekonomi modern itu udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar alat keamanan negara. Oke, dan sebelum kita masuk lebih jauh membedah materi ini, saya harus meletakkan satu batasan yang sangat penting di atas meja. Karena materi dari sumber kita ini menyentuh saraf geopolitik yang lumayan sensitif. Oh, pasti. Melibatkan banyak pihak, kan? Betul. Ini melibatkan kebijakan AS, dinamika dengan Kuba, Iran, sampai ke keputusan-keputusan di era pemerintahan Trump. Jadi, kita perlu memperjelas posisi kita di sini. Silahkan. Kita berada di zona yang sepenuhnya netral. Ruang ini bebas dari afiliasi sayap kiri maupun sayap kanan. Kita nggak sedang mendukung, memvalidasi, atau bahkan mengkritik pandangan politik dari narasumber. Jadi murni pembedahannya? Persis. Tugas kita di sini murni sebagai analis. Kita ambil fakta dan mekanisme yang disajikan dalam sumber, lalu kita urai agar Anda, para pendengar, bisa memahami cara kerja sistem ini secara utuh dan tentunya objektif. Sepakat. Kita di sini buat membedah mekanismenya, bukan buat berdebat soal ideologinya. Mari kita urai ini ya. Selama ini kan pemahaman dasar kita tentang sanksi itu ibarat melihat rambu dilarang masuk, raksasa yang dipasang pemerintah karena ada bahaya. Iya, pemahaman konvensionalnya selalu begitu. Negara melawan negara. Betul, pemerintah melihat negara yang dianggap agresor, lalu mereka tutup akses perdagangannya. Sangat linier. Tapi dari apa yang kita baca di sumber ini, sanksi modern tuh lebih mirip seperti jalan tol yang diprivatisasi. Analogi jalan tol yang diprivatisasi itu akurat banget. Yang sangat menarik di sini adalah gimana Profesor Jamshidi menyoroti kalau kita tuh sering terjebak pada asumsi bahwa sanksi adalah kebijakan top-down. Maksudnya murni instruksi dari atas ke bawah gitu ya? Iya, padahal kenyataannya ada ekosistem hukum dan lobi korporasi yang menggunakan sanksi sebagai instrumen buat, ya, melindungi aset mereka. Mari kita lihat satu studi kasus spesifik dari sumber kita. Kasusnya Francesca Albanese. Oh, yang pejabat PBB itu ya? Betul. Beliau adalah pelapor khusus PBB yang mengawasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina. Nah, tahun lalu, beliau ini merilis sebuah laporan investigasi resmi. Oke, terus apa yang terjadi? Nggak lama, setelah laporan itu dipublikasikan pada musim panas, pemerintahan Trump yang saat itu berkuasa langsung menjatuhkan sanksi ke beliau. Tunggu sebentar. Kenapa seorang pejabat independen PBB yang lagi jalanin mandat internasional tiba-tiba disanksi sama AS? Biasanya kan sanksi itu buat panglima perang atau kartel narkoba. Nah, disitulah letak koneksi tersembunyinya. Laporan Albanese tersebut tuh nggak cuma mengkritik aktor negara, tapi secara spesifik menyebut dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi dan pertahanan Amerika Serikat. Terlibat dalam pelanggaran HAM maksudnya? Iya, diduga memfasilitasi pelanggaran HAM. Dan kita bicara tentang tulang punggung industri teknologi global loh, kayak Amazon, Microsoft, Palantir, IBM, sampai Lockheed Martin. Oh, wow. Jadi dia pada dasarnya nyenggol raksasa Silicon Valley dan kontraktor pertahanan terbesar di dunia ya.
Lalu sanksi itu dijatuhkan dengan alasan apa dong? Kalau alasan resminya sih karena Albanesi dianggap mendukung penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional terhadap AS dan sekutunya. Tapi garis waktunya ini yang memicu kecurigaan besar. Karena sanksinya turun tepat setelah laporan itu rilis. Tepat sekali, bahkan pernyataan dari pemerintah AS mengindikasikan kalau laporan semacam itu dipandang sebagai serangan langsung terhadap kepentingan ekonomi Amerika. Wah, kalau saya boleh menyimpulkan nih, berarti sistem sanksi sekarang nggak lagi sekedar perisai dari ancaman fisik ya. Sanksi udah berevolusi jadi tameng buat pelindungi kapital dan margin keuntungan korporasi dari pengawasan internasional. Bisa dibilang begitu. Tapi ini memunculkan pertanyaan logis. Apakah ini berarti pemerintah AS itu ibaratnya udah dibajak oleh sektor swasta? Kayak apa para pelobi raksasa teknologi ini tinggal nelpon politisi terus ngasih daftar orang yang pengen mereka singkirkan? Hmm, Menyebutnya sebagai pembajakan mungkin terlalu menyederhanakan cara kerja birokrasinya ya. Sumber kita mensintesisnya bukan sebagai kudeta korporasi, tapi lebih ke sebuah keselarasan struktural. Keselarasan struktural gimana tuh maksudnya? Jadi gini, dalam sistem Amerika Serikat, kebijakan luar negeri itu memang secara fundamental didesain untuk melihat kepentingan kapitalisme atau profit korporasi sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari keamanan nasional itu sendiri. Oh, oke. Jadi pemerintah dan korporasi ini ibaratnya bernapas dari tabung oksigen yang sama ya? Persis banget. Negara melihat ancaman terhadap dominasi teknologi Amerika sebagai ancaman keamanan nasional. Paham. Jadi pas margin keuntungan Palantir atau Amazon dipertanyakan sama PBB, mereka langsung bereaksi. Dan yang paling gila dari materi ini adalah gimana aktor swasta bisa manfaatin sanksi itu di dalam sistem peradilan AS kan? Iya, ini mekanisme hukum yang jarang banget diketahui publik. Gini, ketika sebuah entitas asing dijatuhi sanksi oleh AS, mereka otomatis terputus dari sistem perbankan dan hukum AS. Putus total ya? Putus total. Mereka nggak bisa menyewa pengacara Amerika atau sekedar ngirim uang buat bayar biaya pengadilan. Nah, aktor-aktor swasta di AS tahu banget celah ini. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka akhirnya mengajukan gugatan perdata di pengadilan AS terhadap entitas asing yang kebetulan lagi disanksi itu. Tunggu. Dan karena entitas yang disanksi itu secara hukum nggak bisa hadir atau ngebela diri di pengadilan sana, Maka pihak penggugat, yaitu aktor swasta AS ini, bakal menang dengan mudah. Mereka dapat yang namanya default judgment atau putusan tanpa kehadiran tergugat. wah itu sih curang banget ya, udah pasti menang. Terus setelah menang mereka ngapain? Setelah menang, mereka bisa minta pengadilan untuk menyita aset-aset milik entitas asing tersebut yang kebetulan masih tersangkut atau dibekukan di wilayah yurisdiksi AS. Lalu mereka ambil itu sebagai ganti rugi pribadi. Luar biasa. Jadi sanksi ini melemahkan targetnya dengan mengikat kedua tangan mereka, terus sistem peradilan ngizinin aktor swasta masuk buat nguras aset mereka. Ini pada dasarnya sih litigasi yang dipersenjatai. Istilah yang sangat tepat. Litigasi yang dipersenjatai. Nah, jadi apa dong makna dari semua ini? Ini bawa kita ke fenomena yang menurut saya dampaknya paling kerasa langsung ke ekonomi global. Karena aktor swasta punya pengaruh sebesar itu, wajar kalau instrumen yang dipakai nggak cuma sanksi murni, tapi merambah ke alat ekonomi sehari-hari kayak tarif pajak. Batas antara sanksi dan tarif dagang sepertinya udah lenyap ya. Itu observasi yang sangat tajam. Sumber kita emang secara khusus menyoroti peleburan antara kebijakan perdagangan reguler dan sanksi koersif ini, terutama pasca Perang Dingin. Karena dulunya mereka beda fungsi kan? Era pemerintahan Trump, kita melihat penggunaan undang-undang yang disebut EEPA. Oh ya, International Emergency Economic Powers Act. Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Kalau dari namanya aja, itu kedengerannya kayak tombol yang cuma boleh ditekan kalau ada invasi alien atau krisis global gitu. Harusnya sih begitu. Undang-undang itu dirancang untuk ngasih presiden kekuasaan luar biasa dalam merespons ancaman keamanan nasional yang nggak biasa. Tapi praktiknya, undang-undang darurat ini justru dipakai buat menerapkan tarif dagang secara luas ke berbagai negara. Dan itu nguntungin AS banget pastinya. Nguntungin banget. Mereka menggunakan ancaman tarif yang mencekik itu buat memeras konsesi politik.
Dan di saat yang sama, mereka meraup miliaran dolar dari pajak tarif tersebut. Ini tuh ibarat Anda tinggal di sebuah perumahan dengan aturan HOA atau asosiasi warga yang ketat banget, terus satu tetangga super kaya bisa secara sepihak ngubah aturan darurat perumahan, lalu memboikot Anda belanja di minimarket cuma karena dia nggak suka warna cat pagar Anda. Analogi yang sangat pas. Misalnya nih, kita lihat gimana instrumen ekonomi ini digunakan dengan ancaman tarif berlapis buat memaksa Meksiko agar berhenti mengirimkan energi ke Kuba. Atau tekanan ke India supaya nggak beli minyak dari Rusia. Tapi kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, kenapa sih senjata ekonomi ini baru benar-benar meledak dan dipakai secara masif di era pasca Perang Dingin? Padahal AS kan udah punya pengaruh ekonomi sejak lama. Nah, untuk memahami alasannya, kita harus lihat konstelasi geopolitiknya. Ketika Perang Dingin berakhir, Uni Soviet runtuh kan? Iya, dan AS jadi satu-satunya negara adidaya. Tepat. Dunia jadi unipolar. Di saat yang sama, supremasi dolar AS mengunci sistem keuangan dunia. Ditambah lagi, industri keuangan di Wall Street mengalami deregulasi besar-besaran. Oh, jadi mereka tiba-tiba punya kontrol absolut atas pipa-pipa uang dunia nih. Absolut. Dan ada satu faktor krusial lain dari dalam negeri AS sendiri, yaitu sindrom Vietnam. Maksudnya trauma perang ya? Betul. Politisi AS sadar kalau ngirim tentara ke negara asing itu sama aja bunuh diri politik. Jadi, kenapa harus ngambil risiko ngirim pasukan militer dan didemo warga sendiri kalau Anda bisa ngelumpuhi negara musuh cuma dengan memutus akses dolar mereka dari meja kantor di Washington? Iya juga ya. Jauh lebih murah dan gak ada korban jiwa dari pihak AS. Warfare via spreadsheet nih jadinya. Perang lewat perangkat lunak akuntansi. Sangat efisien dan bersih di mata publik mereka. Nah, untuk membuktikan betapa instrumen ini kadang melenceng jauh dari urusan keamanan nasional murni, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Mari kita bahas kasus yang saya sebut di awal tadi soal pistachio. The Pistachio Wars. Ya, Perang Kacang Pistachio. Ini dokumenter yang jadi rujukan penting dari Profesor Jamshidi kan? Coba bayangkan nih, ada sepasang suami istri pengusaha Amerika yang super kaya, Stuart dan Linda Resnick. Pemilik The Wonderful Company ya? Betul, perusahaan pertanian raksasa yang mendominasi supermarket. Salah satu jualan terbesar mereka itu kacang pistachio. Dan pasangan ini ternyata ngucurin dana jutaan dolar ke lembaga think tank dan melobi pemerintah agar sanksi dan ancaman perang ke Iran terus dipertahankan. Dan kalau kita telusuri, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan program nuklir Iran atau masalah keamanan di Timur Tengah loh. Nggak ada sama sekali. Kenyataannya, Iran itu secara historis adalah produsen kacang pistachio kualitas terbaik dan eksportir nomor 1 dunia. Jadi dengan memastikan Iran tetap kena sanksi, keluarga Resnick ini memblokir akses pistachio Iran ke pasar global. Mereka menyingkirkan saingan bisnis terbesar mereka pakai tangan kebijakan luar negeri dan militer Amerika Serikat. Murni soal monopoli pasar cemilan. Gila kan? Sangat gila. Dan cerita soal kacang pistachio ini sebenarnya adalah pintu masuk yang brilian untuk merekonstruksi pemahaman kita tentang sejarah asli sanksi AS terhadap Iran. Oh ya? Emangnya selama ini pemahaman kita salah? Sebagian besar orang mengira kalau rentetan sanksi ke Iran itu dimulai murni karena krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS tahun 1979. Iya kan? Itu narasi yang ada di buku sejarah kita. Ada agresi, terus direspons pakai sanksi. Tapi sumber kita mengungkap realita yang jauh lebih kalkulatif. Draft awal dari paket sanksi ekonomi tahun 1979 itu, percaya atau enggak, sudah dirancang sebelum insiden penyandaran itu terjadi. Tunggu. Sebelum ada Sandra. Terus apa urgensinya AS bikin draft sanksi waktu itu? Urgensinya murni soal perbankan domestik AS. Jadi setelah revolusi Iran bergulir, pemerintah baru Iran ini berencana menarik miliaran dolar aset mereka yang disimpan di bank-bank besar Amerika. Wah, kalau ditarik serentak bisa bahaya tuh buat banknya. Tepat. Para bankir Wall Street panik. Kalau penarikan besar-besaran itu terjadi, bank-bank AS yang saat itu lagi rentan bisa mengalami kolaps likuiditas. Jadi, sanksi pembekuan aset itu dirancang untuk menyelamatkan raca perbankan AS sendiri. Oh wow, terus pas krisis Sandra beneran terjadi? Itu cuma jadi justifikasi moral yang sempurna buat mengeksekusi draft sanksi yang udah ada di laci meja. Fakta itu bener-bener ngeruntuhin narasi yang kita kenal selama ini ya. Jadi, sanksi itu dari hari pertama dirancang buat ngelindungin kapital, bukan sekedar merespons pelanggaran kedaulatan. Dan pola ini kan terus berlanjut.
Kita lihat hal yang sama di era Presiden Clinton di tahun 90-an. Betul. Di era 90-an, AS meluncurkan paket sanksi berat yang menargetkan industri minyak dan energi Iran. Dalih resminya buat mencegah Iran ngembangin senjata nuklir. Tapi kenyataannya, Menurut analisis Jamshidi, dokumen-dokumen intelijen pada dekade tersebut malah menunjukkan nggak ada ancaman nuklir yang serius dari Iran saat itu. terus motivasi aslinya di era 90-an itu apa dong? Motivasinya buat menghambat rekonstruksi. Waktu itu, Iran baru aja keluar dari Perang 8 tahun yang sangat menghancurkan dengan Irak. AS pengen mastiin Iran nggak bisa ngebangun balik infrastruktur energi dan ekonominya. Supaya mereka nggak jadi kuat lagi. Persis. Tujuannya meredam munculnya satu-satunya kekuatan regional di Asia Barat yang sepenuhnya independen dari Barat. Kemandirian absolut kayak gitu dipandang sebagai ancaman buat hegemoni mereka. Oke, jadi kita udah lihat seberapa absolut cengkeraman hegemoni ini dari ngelindungin korporasi teknologi, memonopoli jualan kacang, sampai mencegah sebuah negara buat ngebangun kembali pasca perang. Sekarang coba bayangin Anda hidup di negara yang ditargetkan itu. Besok pagi bank Anda diputus dari SWIFT, pasokan bahan baku dihentikan, kapal kargo dilarang masuk. Gimana sebuah negara bisa bertahan selain pasrah? Nah, ini bagian yang sangat esensial dari eksplorasi kita. Profesor Jamshidi membedah konsep yang disebut ekonomi perlawanan atau resistance economy. Ekonomi perlawanan, menarik. Gimana tuh kerjanya? Ketika sebuah negara digepak dari tatanan global, pilihannya cuma dua, runtuh total atau membangun revolusi industri di dalam perbatasannya sendiri. Dan Iran memilih yang kedua. Walaupun inflasi dan penderitaan masyarakatnya sangat masif, mereka perlahan membangun kemandirian pada sektor-sektor esensial. Padahal mereka nggak bisa ngimpor mesin dari Eropa atau AS kan? Nggak bisa. Jadi mereka memproduksi semuanya domestik. Mereka bikin industri baja sendiri, pabrik aluminium, sampai industri farmasi buat bikin obat-obatan. Karena perusahaan obat barat kan takut didenda AS kalau jualan ke mereka. Luar biasa ya. Tapi fakta bahwa mereka harus ngelakuin semua itu sendirian memunculkan satu pertanyaan penting nih. Pas AS pakai palu godam ekonomi ini, di mana letak aliansi global? Di mana BRICS? Kita kan sering dengar kalau blok kayak Tiongkok, Rusia, Brazil ini bakal jadi penyeimbang dolar. Kok mereka diam aja anggotanya diisolasi? Ini ironi terbesar yang disorot oleh sumber kita. Dan jujur aja, ini nunjukin kelemahan fatal dari institusi non-barat saat ini. Saat anggotanya diserang, negara-negara BRICS ini nyaris nggak ngelakuin intervensi struktural apa-apa. Cuma sebatas pembelaan sama sekali. Cuma sebatas retorika diplomatik, mengecam di media. Jamshidi menyimpulkan kalau BRICS saat ini tuh lebih kayak forum diskusi ekonomi, bukan aliansi yang mengikat. Solidaritas tanpa infrastruktur hukum atau sistem keuangan paralel yang nyata itu jatuhnya kosong. Masuk akal sih. Kalau mereka belum siap ngebakar jembatan dengan sistem dolar, mereka nggak bakal berani ngambil risiko buat nolong negara yang diembargo. Tapi kalau institusi raksasa ini aja impoten ngadepin sanksi AS, dari mana narasumber kita ngelihat adanya titik terang? Titik terangnya bukan dari institusi besar, tapi dari apa yang kita sebut sebagai efek domino perlawanan. Ketahanan ekonomi yang ditunjukin Iran ini secara nggak terduga memicu keberanian negara-negara lain secara individual. Maksudnya keberanian yang menular gitu ya? Kasih contoh dong. Pas negara lain lihat kalau hegemoni ini ternyata punya celah, mereka mulai berani nguji garis merahnya. Contohnya, tiba-tiba Meksiko dengan berani ngumumin kalau mereka akan kirim pasokan minyak ke Kuba. Padahal Kuba itu kan salah satu negara dengan sanksi AS paling ketat. Wah, dan Rusia juga ikutan ya kalau nggak salah. Iya, Rusia juga ngirim kapal tanker minyak ke Kuba. Spanyol juga mulai ngirim bantuan kemanusiaan. Di taman bermain, ada satu anak penguasa yang bikin aturan semena-mena. Terus ada satu anak yang berani ngelawan. Tiba-tiba, anak-anak lain sadar. Ternyata kita juga bisa nolak loh. Perlawanan sporadis ini yang pelan-pelan merobek jaring hegemoni itu. Tepat sekali. Hegemoni itu cuma bekerja efektif kalau semua orang percaya sistem itu nggak terkalahkan. Begitu mitosnya retak, efektivitasnya langsung turun drastis. Oke, sekarang mari kita bawa obrolan makro ini kembali ke Anda para pendengar. Anda mungkin lagi nyetir atau nyuci piring dan mikir, terus apa urusannya sama hidup saya? Saya bukan orang Kuba, saya nggak berbisnis sama Rusia, dan saya kebetulan nggak bertani pistachio. Alasan kenapa Anda harus peduli adalah karena arsitektur sanksi inilah yang secara diam-diam mendikte harga barang yang Anda beli sehari-hari.
Betul sekali. Ketegangan geopolitik ini tuh ibarat gempa bumi di dasar laut yang nyiptain tsunami inflasi. Ketika negara besar nggak bisa ekspor minyak karena sanksi, pasokan global turun. Hasilnya, harga bensin buat motor atau mobil Anda melonjak. Belum lagi perang tarif teknologi. Persis, sanksi teknologi membatasi aliran chip yang secara langsung bikin harga laptop atau HP yang mau Anda beli tahun depan jadi mahal banget. Jadi, narik ulur sanksi inilah tangan tak terlihat yang ngatur mahal murahnya hidup Anda. Pada akhirnya, ini adalah soal ekosistem yang mengatur siapa yang boleh makmur dan siapa yang tidak. Mari kita rangkum perjalanan eksplorasi kita hari ini. Kita udah bongkar mitos kalau sanksi itu murni soal keamanan negara. Kenyataannya, ada jaring laba-laba lobi korporasi teknologi sampai persaingan bisnis kotor komoditas pertanian. Kita juga lihat gimana undang-undang darurat dipelintir buat narik, tarif, dan sejarah asli sanksi Iran yang ternyata dibikin demi nyelamatin bank domestik Amerika. Dan jangan lupa soal ironi institusi global ya, karena organisasi besar sering absen pas dibutuhkan, harapan sejati justru muncul dari ekonomi perlawanan dan efek domino keberanian negara-negara secara individual. Bener banget. Nah, obrolan ini membawa saya ke satu pemikiran provokatif. Sesuatu buat Anda bawa dan renungkan setelah episode ini selesai. Kalau instrumen sanksi ekonomi, pemutusan SWIFT, pembekuan dolar, semakin sering dipakai cuma buat menghancurkan kompetisi, apa yang bakal terjadi di masa depan? Mungkinkah dengan terus-terusan mempersenjatai dolar AS, negara adidaya ini justru sedang memaksa seluruh dunia untuk menciptakan sistem mata uang paralel permanen yang kebal dari dolar? Sebuah pertanyaan tentang konsekuensi yang tidak disengaja ya. Sejarah selalu membuktikan kalau tekanan yang terlalu kuat pada akhirnya pasti melahirkan mekanisme pertahanannya sendiri. Apakah senjata pamungkas ini pada akhirnya justru akan menghancurkan sistem yang ia lindungi? Kita bakal biarkan pertanyaan tajam itu menemani hari Anda. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu bergabung di sesi eksplorasi mendalam ini. Tetaplah skeptis dengan apa yang ada di permukaan berita. Senang bisa membedah materi ini bersama Anda. Sampai jumpa.